Kata Nabi, "Khamrati khuliqa min kinati, fawailun lil mukadzibina bi fadli. Man ahabbahum ahabbahu Allah, man abghadahum abghadahu Allah." Mereka anak cucuku, mereka keturunanku, mereka diciptakan dari darah dagingku, maka celakalah orang-orang yang mendustai kemuliaan mereka. Assalamualaikum teman Sunda. Jadi kita kali ini akan membahas masalah Habib lagi. Kalau sebelumnya kita membahas Habib palsu, maka sekarang kita akan membahas fenomena Habib cilik yang sudah berani berdakwah padahal umur masih seumur jagung. Menurut ulama salaf, dalam perkara dakwah berbeda dengan perkara yang lain. Sebab dakwah itu butuh ilmu dan pengalaman panjang, apalagi kita berdakwah di hadapan puluhan atau ratusan orang. Tentu yang menjelaskan haruslah berilmu tinggi dan dewasa. Dan juga dalam menyampaikan ilmu itu bukan lucu-lucuan, bukan stand up komedi, melainkan menyampaikan ilmu itu harus murni, jujur karena Allah menegakkan agama ini, bukan karena uang, bukan karena amplop, melainkan karena Allah Ta'ala saja, karena kita ingin menyebar luaskan agama Allah. Serta nggak bisa juga orang baru tobat langsung dikasih panggung kemudian menjadi ustadz atau da'i dan keliling kemana-mana menceritakan masa lalunya sebelum hijrah. Padahal kemaksiatan itu haruslah dirahasiakan, bukan diumbar-umbar kemana-mana. Mantan penyanyi, mantan pelawak, mantan ini, dia tobat, disuruh tobat belajar, bukan kemudian diangkat suruh ceramah. Orang pelaku dosa dan maksiat disuruh oleh Allah untuk apa? Tobat dan disembunyikan perbuatan dosanya, bukan diceritakan. Si ustaz bilang, coba deh antum tolong ceritakan masa lalu. Kok diceritakan? La haula wala quwwata illa billah. Kan Nabi bersabda dalam hadits yang sahih Bukhari, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Setiap umat itu akan dimaafkan dosanya kecuali yang menampakkan dosanya. Bagaimana menampakkan dosa? Malam dia berbuat dosa, dua ditutup oleh Allah dosanya, pagi diceritakan. Sebagian besar orang di Indonesia kalau sudah melihat Habib itu pasti diagung-agungkan. Berapapun umurnya, meski dia kecil, bahkan tak jarang tangannya pun sering dicium oleh orang dewasa. Sebenarnya tidak ada salahnya memuliakan darah keturunan Nabi, namun berlebihan itu bisa saja berbahaya. Anak kecil kalau sudah terbiasa diajarkan dielu-elukan, dirajakan, tidak pernah dikasih susah, apapun maunya dikasih, itu akan berbahaya terhadap perkembangan mentalnya ke depan. Dan mereka yang seharusnya bermain, menikmati masa kanak-kanak dan butuh belajar banyak, kok malah mulai disuruh berdakwah padahal masih belum tahu banyak tentang ilmu tauhid. Akhirnya kalau sudah besar ya jadinya kayak gini. Banyak masyarakat yang masih belum sadar bagaimana mencintai Nabi yang sebenarnya. Padahal mencintai Nabi yang sebenarnya itu bukan mencintai makamnya, bukan mencium makamnya, ataupun sujud di hadapan darah keturunannya, melainkan dengan menghidupkan sunnahnya. Dan jangan mengerjakan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya, sebab itu semua dapat mematikan sunnah. Sehingga yang sunnah tidak mau dikerjakan, dan yang bid'ah, perkara baru yang dibuat-buat, tidak pernah diajarkan Nabi, itu seolah-olah diwajibkan untuk dikerjakan. Wallahu a'lam. Baik teman sunnah, demikian video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Next kita bahas apa lagi ya?